maritim, itu tidak ada. Sampai mungkin batas-batas wilayah. Bayangan saya ketika membaca itu pasti akan menjelaskan tentang negara maritim yang akan unggul. Itu sama sekali tidak ada. Sangat singkat sekali, tidak detail. Saya tertarik pada aspek visi. Mungkin ada sebuah diksi dalam visi Bapak tentang negara maritim. Jadi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Kalau tidak salah seperti itu. Tapi sayang sekali, ketika di dokumen pendahuluan, Bapak di dokumen itu tidak menyentuh sama sekali 5 problem kebangsaan tentang negara maritim. Tidak ada kalimat itu. Kalau bisa revisi segera. Yang kami dapatkan hanya pada misi yang ke-6. Dan itu pun juga submisi. Ekonomi hijau dan ekonomi biru disatukan. Dan setelah saya baca elaborasi paslon 3 ini tentang misalnya illegal fishing, tentang pemanfaatan sumber daya. Kemudian yang kedua itu ini mungkin khusus untuk Pak Ganjar, Pak Mahfud, karena pernah memimpin Jawa Tengah 2 periode. Maaf, tentang kemiskinan, dan ini sudah seringkali diungkap. Di dokumen ini ada bahwa obsesi paslon 3 ini akan menekan angka kemiskinan menjadi 2,5%. Itu sangat obsesif sekali. Padahal angka kemiskinan kita itu kisaran 9,3%. Bahkan yang lebih obsesif lagi adalah akan menekan angka kemiskinan ekstrim 0%. Pak Ganjar yang saya hormati, ketika memimpin periode pertama, Bapak hanya mampu menekan 420.000 kemiskinan di Jawa Tengah. Bahkan lebih parah lagi di periode kedua, hanya mampu menekan kemiskinan 80.000 orang. Di antara puluhan juta penduduk Jawa Tengah. Problem Jawa Tengah dengan Indonesia saya kira beda, Pak Ganjar, Pak Mahfud. Nah, ini perlu dielaborasi karena sangat mimpinya sangat tinggi gitu ya. Kemudian terakhir ya. Terakhir tentang IKN aja, yang IKN. Ini kan ada di misi tentang percepatan penyelesaian tentang IKN. Ini kaitan Pak Mahfud undang-undangnya. Undang-undang terakhir itu 21 tahun 2023 untuk revisi tentang IKN. Hanya memang IKN itu kan ibu kota negara, bukan ibu kota Nusantara. Mestinya dalam undang-undang itu kan negara, tidak pakai nomenklatur Nusantara. Kalau bisa diluruskan istilah negara menjadi negara, bukan Nusantara. Nusantara dan negara itu beda. Nusantara itu melampaui NKRI. Apakah Indonesia mau melampaui negeri orang? IKN itu sekali lagi ibu kota negara. Ada satu pasal 16A meliberalisasi, memberikan karpet hijau, memberikan jalan tol kepada investor. Pasal 16A memberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna usaha 190 tahun, 7 turunan gitu kepada investor asing terutama. Ini kan liberalisasi. HGB 160 tahun. Pertanyaannya, ya gimana merevisi ini? Ya, gitu ya. Baik, terima kasih. Terakhir, bisa nggak koperasi dimasukkan? Ya. Ketika bicara IKN, satu diksi tidak ada yang namanya koperasi. Pelibatan koperasi. Ada, saya ingat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, koperasi bisa terlibat dalam PMP, perusahaan modal ventura, di Undang-Undang Cipta Kerja. Saya berharap koperasi dilibatkan. Pak Ganjar nggak berhasil. Mari kita hitung diperbandingkan dengan seluruh angka provinsi, Pak. Dengan jumlah penduduk yang lebih besar, berapa penurunan di antaranya. Kemiskinan ekstrim itu masuk desil 1. Pak, kalau desil 1 kita mau berantas, caranya yang tadi saya sampaikan, Pak. Datanya harus pasti, orangnya pasti, dan ini diambil oleh negara. Mau pakai BLT boleh, mau jaminan sesuatu boleh.
Maka kalau satu data Indonesianya tepat, Pak, maka sinkronisasi akan terjadi. Satu ketika terjadi, Pak Ganjar juga nggak bisa. Betul. Maka pada saat itu saya sampaikan kepada pusat, ada rapat dengan Pak Pres semuanya, Pak, kalau datanya begini nggak beres, Pak. Boleh nggak data saya ambil alih? Oh, tidak bisa. Maka permintaan perbaikan data angka kemiskinan, Pak, dikoreksi, diminta Kades memperbaiki, diberikan pada kabupaten, kami verbal, dan diberikan kepada pusat. Apa yang terjadi, Pak? Bantuan berikutnya kembali kepada data awal. Maka satu data, Pak. Maka ketika kemudian ini muncul, loh yang dikasih itu lagi gak akan turun. Maka saya geser ke yang kedua. Apa? Tidak hanya bantuan yang sifatnya charity. Maka sekolah. Kami bangun sekolah, namanya SMK Jateng, Pak. Hanya untuk orang miskin. 3 tahun kami investasi untuk mereka, tahun keempat sudah panen, Pak. Dan mereka menjadi tulang punggung keluarga, pendidikan. Dengan angka juga boleh disampaikan. Yang terjadi itu. Kenapa kemudian saya sampaikan ini di depan keluarga besar Muhammadiyah? Karena pendidikan yang bisa membuka dan Muhammadiyah punya concern itu. Punya concern itu. Pak, kalau kita berikan datanya kepada kita, Pak, kita eksekusi semua, Pak. Presiden punya kekuatan yang jauh lebih besar untuk mengorganisasi ini, Pak. Jauh lebih besar. Ada satu provinsi tetangga saya waktu dibandingkan, loh ini kok malah nambah. Duitnya lebih banyak, penduduknya dikit malah nambah. Kalau berkenan nanti data detailnya saya kasih, Pak. Kalau berkenan. Ini menjadi public talks yang memang menarik. Pada visi maritim, kenapa Pak Ganjar tidak sebutkan sisi ideologisnya barangkali, kebangsaannya dengan maritim, Pak? Kalau Bapak mengendaki uraian itu ada yang lebih tebal, Pak. Saya tidak yakin publik mau membaca, tapi kami berbicara, Indonesia ini negara maritim, itu basisnya dulu. Maka pembangunannya itu mesti bicara maritime base oriented. Maka dalam kasus beberapa daerah-daerah tertentu mesti ocean base oriented. Kesalahan kita yang terjadi adalah di pulau umpama Indonesia Timur, Kepulauan Maluku, Pak. Ini barusan teman-teman kasih tahu. Pak, kalau Bapak buatnya sistem transportasinya darat, maka yang terjadi adalah kami tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kan pulau-pulau kecil. Kemarin kami baru pulang dari Raja Ampat, Pak. Mahalnya minta ampun, Pak, untuk datang ke satu pulau. Butuh 5 juta dan butuh butuh BBM yang gede banget, Pak. Maka yang begitu harus tindakan afirmasi tadi. Tidak bisa disetarakan dengan yang ada di sini. 2, kalau orientasi kita masih land based orientation ya, maka apa yang akan terjadi, Pak? Kita eksploitasi habis-habisan darat. Padahal maritim kita jauh lebih hebat. Pariwisata hebat, kelautan hebat, perikanan tangkap hebat, budidayanya hebat. Termasuk energi sebenarnya yang ada di sana, yang kita sebut sebagai blue economy. Tapi belum digunakan banyak, Pak. Maka kenapa kemudian kita bicara itu menjadi perhatian kita, itu yang ada. Tapi Pak Ganjar tidak batas wilayah, yang lain tidak dibicarakan. Ya tentu kami tidak bisa menulis rinci, Pak, hampir seluruh persoalan. Tapi toponimi, penamaan pulau-pulau, negosiasi Laut Cina Selatan umpama, perbatasan-perbatasan yang hari ini menimbulkan konflik, Kemlu sudah memulai. Dan pasti itu menjadi perhatian kita. Ingat, Pak, sepadan likitan, Pak. Karena kita tidak terlalu ngurus pada soal itu. Kebetulan saya pernah ngurus ini waktu di DPR. Satu, budaya tidak diurus, mata uangnya tidak diurus, ya, penamaannya tidak diurus, dan dalam waktu yang lama, kemudian negara lain mengurus, dan saat persidangan kita kalah dan semua menyalahkan. Karena kita tidak ngurus. Terima kasih Pak Ganjar, ya. Yang soal IKN tadi mungkin terakhir. Oh, IKN dan koperasi. Oke juga, Pak. Koperasi terlibat. Tinggal ini koperasi apa, Pak, yang mau terlibat di IKN? Kalau dia menjadi bagian dari supply chain, ini saya belajar di satu negara, Pak. Ketika negara mengeluarkan satu biaya dan kemudian itu dipakai untuk membangun sesuatu, maka harus turun sampai 5 lapis di bawah, Pak. Kamu peralatan tekniknya harus pakai ini, materialnya harus di sini, konsumsinya untuk pegawainya harus di sini.
Mungkin beberapa koperasi yang punya sektor itu boleh Pak. Tapi apa ada Pak koperasi yang gede, katakan punya perusahaan konstruksi yang besar, saya kok tidak yakin Pak. Tapi seandainya itu ada, bukan berarti tidak boleh, boleh Pak. Ya, boleh untuk dilibatkan. Itu apalagi yang belum terjawab? Terima kasih Pak. Cukup ya Pak Mukhair ya. Oh yang HGU. Oh HGU. HGU. Pak Mahfud. Mungkin Pak Mahfud mau menyampaikan soal HGU. Silakan. Ya. HGU, HGB yang tadi ratusan tahun ya, silakan. Ya. Ya, HGO, HGB 190 tahun diberikan. Kalau dulu pernah 35 tahun terus naik 90 tahun gitu zaman Pak Harto itu. Lalu untuk mempermudah investasi, pemerintah menawarkan atau sudah memberi peluang untuk 190 tahun. Memang itu akan berganti ke beberapa generasi, tapi kan sebenarnya setiap perpanjangan waktu itu kan biasanya diikuti dengan perpanjangan keterlibatan tenaga kerja pada generasi berikutnya. Lahan itu tidak akan langsung dimiliki dengan sesukanya tentu saja oleh investor. Meskipun demikian, karena itu merupakan pancingan atau insentif agar investor mau masuk, lalu dibuatlah kesepakatan seperti itu. Itu tentu saja bisa dievaluasi ulang, bisa dihitung ulang relevansinya dengan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal nama ibu kota Nusantara, itu kan sebutannya nanti di dalam buku ibu kota, satu ibu kota Nusantara. Kan sama juga selama ini kita pakai daerah khusus ibu kota Jakarta gitu. Iya kan ada sambungan ibu kota Jakarta, ibu kota Nusantara. Tapi itu kan tinggal kebiasaan kita nanti menyebutnya. Karena Pak sebenarnya ada yang mengusulkan banyak kan Bapak dengar. Seharusnya Indonesia ini diubah namanya, diubah menjadi Nusantara. Karena itu keaslian kita. Ya kan Indonesia kan ciptaan Adolf Bastian di abad ke-20. Sebelum itu Indonesia namanya kan gugusan pulau-pulau, Nusa Antara kan gitu. Ada yang sekarang mengusulkan itu. Nah sudah itu jadikan nama ibu kota saja dulu. Tapi nanti bisa didiskusikan lagi. Kan hukum itu berkembang sesuai dengan kesepakatan baru yang bisa dibuat. Kalau nanti masyarakat yang baru menghendaki yang baru kan pasti akan ditemukan negosiasi baru, konsolidasi baru terhadap apa yang kita hadapi.